Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hikmah daripada Ramadan 1 bulan penuh, Allah menciptakan keimanan dalam orang yang melakukan ibadah puasa itu adalah ihsan. Ihsan itu apa sih? Ihsan itu kalau kita puasa berada di kamar sendirian, kita minum, kita tahu Allah itu lihat dan kita tahu batal puasa kita. Nah, pekerjaan itu namanya ihsan. Dia tahu Allah itu lihat dan dia tahu perbuatannya dilakukan adalah membatalkan puasa. Cuman dia diam aja. Kalau Allah tahu maka gak bawel. Diam-diam baik. Ini sifat ihsannya sudah ada, tapi la'allakumnya belum ada. Sifat ketakwaannya belum ada, tapi sifat ihsannya sudah ada. Allah menciptakan hikmah daripada bulan suci Ramadan adalah sifat ihsan. Ini yang ditanamkan kepada ibadah-ibadah, terutama ibadah sholat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, awwalu ma yuhasibu fi yaumil qiyamah as-shalah wa in fasadat salluhu fasadat kullu amaluhu. Amal yang pertama yang ditanya sama Allah ketika kita berhadapan sama Allah adalah sholat. Kalau sholatnya benar, maka keseluruhannya akan dibenarkan oleh Allah. Namun kalau sholatnya salah, nggak benar, maka keseluruhannya walaupun dia lakukan benar, dianggap tidak benar. Rusak semua amalannya. Sekarang saya mau tanya, siapa yang sampai saat ini ketika sholat Allahu Akbar ingat cucian, ingat masakan, ingat utang, ingat yang di dapur? Ayo, seperti itu kan? Iya Pak. Masih seperti itu? Masih. Ya. Allahu Akbar. Aduh, kunci motor di belakang lupa diambil. Kreditnya belum dibayar Pak. Waduh, serba waduh. Lagi asik-asik baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Just ingat mantan. Luar biasa. Lagi sholat. Oke, saya buat simulasi. Afwan Bang, sebentar Bang. Kita berdiri Bang. Ayo. Halo Akbar. Ini istri saya. Ini simulasi. Saya suami beliau. Assalamualaikum Mama. Papa pulang kerja Mama. Saya peluk istri saya. Tapi yang ada di otak saya bukan istri saya, wanita lain. Kira-kira sakit hati nggak? Sakit hati nggak? Oke, saya buat simulasi. Enjoy. Ini suami saya istrinya pulang kerja. Papa, aduh Papa. Peluknya suami saya. Tapi yang ada di otak saya bukan suami saya, laki-laki lain. Sakit hati Pak. Sakit hati Pak. Sakit hati. Berapa kali Anda melakukan seperti itu ketika sholat di hadapan Allah? Ayo. Itu namanya perselingkuhan antara seorang hamba dan Tuhan. Lawang kita diselingkuhi sakit hati, bagaimana Tuhan Azza wa Jalla? Ayo, sama-sama astagfirullahaladzim. Belum ketemu ilmunya ya Allah, mohon maaf. Dimaafkan. Allah itu ajaknya sangat pedih, tapi pengampunan dan mahasisanya Allah lebih luas daripada azabnya. Masya Allah.
Yang belum belajar dimaafkan sama Allah. Tapi jangan diulangi. Semakin Anda berselingkuh di hadapan Tuhan, salah satu dosa yang paling sulit dimaafkan adalah syirik. Perselingkuhan Anda dengan Tuhan namanya syirik. Menduakan. Ketika kita takbiratul Allahu Akbar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal muslimin, itu adalah suatu sumpah di hadapan Allah. Inni wajjahtu wajhiya, ya Allah, aku hadapkan wajahku, hidupku, matiku pun hanya untukmu. Ini adalah sumpah. Tapi ketika ucapan itu dikeluarkan, tidak sejalan dengan pikiran dan jiwa kita. Ini yang dinamakan musyrik dalam sholat. Oleh karenanya, ya Ustaz, gimana sih setiap hari doa mulu sama Allah, kok doanya nggak dijawab-jawab ya? Nah, kita introspeksi. Sudah benar belum sholat kita di hadapan Allah? Lawang kita sendiri kalau diselingkuhi sakit hati, gimana Allah? Begitu. Bisa dipahami? Oleh karenanya Allah membentuk suatu program yang namanya ibadah saum dalam 1 bulan. Intinya supaya menjadi orang yang takwa melalui jalan-jalan ibadah, terutama sholat. Dalam sholat itu adanya sifat ihsan. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Allah selalu ada di setiap detak jantung kita. Masya Allah. Sifat ihsan kalau kita tanamkan di dalam sholat, sangat luar biasa. Oleh karenanya banyak orang-orang yang soleh, kalau sholat itu selalu meneteskan air mata, karena merasakan adanya hubungan antara seorang hamba dan Tuhan. Mungkin para abang sekalian, sahabat dan ayahanda sekalian, dan para bunda bisa bercerita. Sudah berkeluarga, Mas? Bagaimana hubungan Mas siapa? Mas Bayu dengan istri Mas Bayu? Baik-baik saja. Saya tanya lagi. Tanya saya dong, Pak. Sudah berkeluarga? Kakak namanya siapa? Inti. Inci. Masih punya orang tua? Ayah bunda ada? Kakak Inci, bagaimana hubungan kakak Inci dengan orang tua, terutama ibu? Baik, alhamdulillah. Satu lagi pertanyaan. Sudah berkeluarga? Sudah. Alhamdulillah sudah. Namanya siapa, Bang? Nama saya Aziz, Pak. Bang Aziz, hubungan Bang Aziz dengan istri Bang Aziz bagaimana? Baik, Pak. Alhamdulillah. Mungkin Anda bisa menceritakan tentang hubungan Anda dengan istri Anda, dengan orang tua Anda, dengan sahabat Anda, dengan teman-teman Anda. Sekarang saya mau tanya, bagaimana hubungan Anda dengan Allah? Itu dia. Saya tanya lagi, Bang Afwan, bagaimana hubungan Abang dengan Allah? Iya itu, Pak. Bingung saya. Bagaimana hubungan Anda dengan Allah? Bingung, ya. Ini barometer. Ustaz, doa saya kok jarang dikabul. Ustaz, doa kami belum dikabul. Selalu galau tiap hari, masalah nggak kelar-kelar datang. Sekarang saya tanya, bagaimana hubungan Anda dengan Allah? Sudah semesra apakah? Mungkin kita bisa bercerita dengan sahabat kita begitu dekat, dengan istri kita begitu mesra, tapi bagaimana hubungan kita dengan Allah? Oke, itu sebagai barometer dan introspeksi diri kita. Saya
dalam kesempatan ini akan memberikan suatu ilmu, mudah-mudahan ilmu ini seumur hidup bisa dipakai, dan insya Allah ilmu ini bisa menyelamatkan para sahabat sekalian dari siksa kubur. Mau? Ya. Oke. Ketika kita ingin melakukan sholat, kita diawali dulu dengan bersuci. Sekarang saya mau tanya, ketika kita bersuci, ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Ketika seorang hamba Allah berwudu, air itu tersentuh ke tangannya. Ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Bisa dilihat. Ketika seorang hamba Allah berwudu, tersentuhlah air itu ke tangannya. Apa yang terjadi? Basah. Kakak, ketika kakak berwudu, tersentuhlah air ke tangan kakak. Apa yang terjadi? Menghilangkan kotoran. Abang? Basah, Bang. Basah. Basah. Ya. Oke. Ketika seorang hamba Allah berwudu, tersentuhlah air ke tangannya, maka di situ ada suatu proses. Apa yang terjadi? Tangan ini yang bergelumuran dengan dosa, dia berguguran sesuai dengan tetesan air yang jatuh ke bumi. Mungkin tangan ini pernah nunjuk-nunjuk orang sehingga sakit hati orang tersebut. Dosa tangan ini. Mungkin tangan ini pernah menempeleng atau menghajar orang lain. Mungkin tangan ini pernah mengambil sesuatu yang bukan barang milik dia sendiri. Berapa banyak dosa yang dilakukan oleh telapak tangan ini. Kata Allah, bersucilah engkau melalui jalan wudu. Ketika air itu tersentuh, dia niatkan ingin berwudu karena Allah, maka air itulah tetesan demi tetesan yang menggugurkan dosa yang dilakukan oleh telapak tangan itu. Ketika seorang hamba Allah berkumur-kumur, mengeluarkan air itu jatuh ke bumi, tetesan demi tetesan itulah yang menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut ini. Mulut banyak sekali hilafnya. Ini mulut kalau nggak ngomongin orang satu hari kagak enak. Temen ngomongin si A, ikut nimbrung, oh iya si A juga begitu. Ini mulut kadang-kadang nggak lepas daripada khilaf. Ketika kita bicara, orang lawan bicara kita sakit hati, itu dosa. Belum lagi kita mulut sering mencaci maki, mengeluarkan kata-kata kotor. Disuruh Allah cuci-cuci, kumur-kumur. Ketika kumur-kumur itu kita keluarkan, airnya jatuh ke bumi. Itulah yang menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut kita. Hidung ini mungkin pernah menghirup sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah. Cuci hidung ini, maka kita basuh, bergugurlah dosa-dosa yang dilakukan oleh hidung ini. Wajah ini yang tampan, kadang-kadang hilaf, sehingga merasa sombong, merasa paling ganteng sendiri. Yang cantik kepedean, berhias, ingin dilihat teman-temannya. Ini kan sifat ria. Wala tamshi fil ardi marahan, kata Allah, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sifat sombong.
Allah sudah mengatakan jangan sombong. Punya wajah ganteng, alhamdulillah. Punya wajah cantik, alhamdulillah. Jangan mempersonakan untuk dilihat orang. Jadikan kecantikan ya untuk sebagai ibadah di dalam rumah tangga, buat suami, buat orang tua, dan buat seluruh alam. Wajahnya itu menebar kebajikan. Yang ganteng juga seperti itu. Jangan tebar pesona, ngelihat cewek cantik dikit senyum, sebelah kiri senyum lagi, ngelihat sana senyum, lama-lama kesemsem. Dijaga. Yang punya wajah ganteng dijaga, alhamdulillah, jaga keimanannya. Yang punya wajah cantik dijaga. Dijaganya pun nanti Allah bersihkan melalui wudu. Ketika wudu kita basuh wajah kita. Di wajah ini juga ada mata. Ini mata juga kadang-kadang sering melihat sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah. Sesuatu yang haram-haram banyak. Keluar dikit lihat satu yang haram. Oleh karenanya fungsinya wudu seperti itu, menghilangkan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan. Wajah kita basuh, maka berguguran dosa yang dilakukan oleh seluruh anggota wajah kita. Basuh rambut, kuping kan sering nguping itu dosa. Kadang-kadang kita sudah terbiasa sesuatu hal yang kita nggak tahu hukumnya, terus jadi biasa, ini repot. Nguping itu dosa. Ada teman lagi kita nguping, dapatnya nggak jelas pendengarannya nih, disampaikan ke orang lain, dia buat suatu gosip, menyebarkan fitnah. Oleh karenanya kuping itu begitu dibasuh, ya Allah, doanya seperti ini ketika wudu. Ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa yang dilakukan oleh telapak tangan saya. Gugur itu dosa. Ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut saya. Ketika kita membasuh wajah, ya Allah, ampunlah segala dosa yang dilakukan oleh wajah saya. Ya Allah, ampunlah segala dosa yang dilakukan oleh tangan saya. Ya Allah, ampunlah segala dosa yang dilakukan oleh rambut saya. Ya Allah, ampunlah segala dosa yang dilakukan oleh kuping saya. Sampai kepada terakhir kaki. Ya Allah, ampunlah segala dosa yang dilakukan oleh telapak kaki saya. Setiap Anda berwudu seperti itu, mulai hari ini, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai akhir hayat antum melakukan wudu seperti itu, seluruh anggota tubuh antum siap membela nanti di alam kubur. Ketika di alam kubur semuanya sudah tidak ada yang bisa bicara. Yang berbicara tangan, kaki, mata, semuanya berbicara. Kita hanya bisa melihat, dan mereka semua saksi-saksinya. Kalau kita wudunya benar, insya Allah akan menjadi pembela di alam kubur. Ada yang perlu lagi? Siap. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tadi saya pulang dari Cikini, ngelihat stasiun Cikini lewat, sudah pada ramai, pada orang mau mudik. Lewat stasiun travel Pulau Gadung, sudah banyak yang ramai mudik. Pulang mudik seneng nggak? Pulang mudik seneng nggak? Nah, kalau kita SD, waktu kita zaman SD, ada guru yang galak, kagak masuk, terus kita disuruh pulang, seneng nggak? Seneng. Pulang mudik seneng nggak? Seneng, Pak. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau pulang ke rahmatullah seneng kagak? Tenang kakak, belum siap. Kita tidak ada yang tahu ajal itu kapan datangnya. Berapa kali saya punya sahabat, malam kita bareng-bareng, subuh udah nggak ada. Sekarang udah banyak, tanya istri saya. Iya Pak. Saya tanya, makanya kalau pulang ke rahmatullah senang apa kagak? Kalau kagak senang berarti belum siap. Begitu pulang dari sini sekarat, belum siap, apa jadinya? Ayo.
Mas, sudah siap? Belum. Takut ntar. Saya berikan bahwasanya kematian itu pasti. Dalam hikmah bulan suci Ramadan ini, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Tidurnya orang puasa aja itu pahala. Gimana kita melakukan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan? Berjuang 1 bulan penuh, jadilah orang-orang yang berpuasa dengan kemenangan dan semangat juang. Jangan sampai jadi orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa. Di dalam riwayat suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa, hanya dapat lapar dan haus. Berapa banyak orang yang melakukan ibadah malam hari tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Dapatnya apa? Cuman terjaga di malam itu saja. Tuh. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Semoga bulan puasa ini kita menjadi insan yang ihsan, insan yang ikhlas dalam beribadah. Karena kunci ibadah adalah 2 kata, ihsan dan ikhlas. Raihlah kedua kata itu di dalam kerahasiaan bulan suci Ramadan ini. Kurang lebihnya pertemuan yang singkat ini, kalau ada kata yang salah saya mohon dimaafkan. Bagi yang kurang puas ingin curhat ke saya tinggal di Blok G. Tower G ya, Pak? Tower G, lantai 18. Boleh kita saling curhat. Boleh curhat tentang syariat, tentang keluarga, tentang bagaimana kita mencapai kesempurnaan dalam sholat. Sama-sama kita belajar. Karena saya punya salah satu buku yang sudah termasuk di Indonesia, yang sudah masuk ke Madinah, namanya Sholat Khusyuk dengan Hipnoterapi dan Self Hipnosis, yang dituliskan oleh Abu Fakhrin Laban Robbani, salah satu motivator internasional. Silahkan lihat di YouTube-nya juga sudah banyak. Pak Haji, syukron kasiran, semoga barokah Pak Haji, saya dan panjang umur. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, langsung aja kita doa sebelum kita berbuka. Astagfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa syamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana wa tammim taksirana ya Allah. Ya Allah, ya Allah, wa ya ilana nabin wa ya khairan nasirin. Ya Allah, kami memohon dengan seluruh kemaha asma'u ya Allah. Semoga yang hadir ini pada hari ini ya Allah, yang hadir di kegiatan di Hotel Best Western ini ya Allah, dipanjangkan umurnya, Amin. dimudahkan segala urusannya, Amin. dibahagiakan hatinya, Amin. dibahagiakan keluarganya. Yang sudah berkeluarga ya Allah, dengan keindahan dan dengan segala kerahasiaan Ramadan ya Allah, jadikanlah keluarga mereka keluarga yang sakinah,
mawaddah warahmah. Amin. Ya Allah, jikalau mereka ada yang mempunyai hutang piutang ya Allah, lunaskan ya Allah. Berilah mereka rezeki ya Allah, yang hadir pada hari ini melalui jalan yang tidak disangka-sangka ya Allah, yang banyak ya Allah, buat THR ya Allah, buat beli kacang, buat beli terigu, buat beli makanan ya Allah, dan buat beli baju anak-anak ya Allah. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sairin. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.